Baik, kita lanjutkan. Kita lihat di sini konteks establishment menurut ISO 27005. Yang pertama adalah di sini input. Seluruh informasi yang relevan pada organisasi tersebut itu adalah merupakan bagian dari eh, manajemen risiko teknologi informasi. Perlu ditangkap bahwa itu bisa saja menimbulkan risiko, sehingga perlu disiapkan bagaimana pengelolaannya. Di sini ada sejumlah aktivitas. Yang pertama, penentuan kriteria dasar untuk manajemen risiko tadi. Kita harus tentukan evaluasi atau kriteria evaluasi risiko itu yang terkait dengan nilai-nilai seperti ini ya. Value proses bisnis terkait, kemudian juga kritikalitasnya, aset terkait, dan seterusnya. Kemudian kita lihat juga kriteria dampaknya, seperti misalnya ketidakpatuhan terhadap peraturan, klasifikasi aset yang mungkin gampang terdampak, bisa juga terdapat kebocoran informasi, dan sebagainya yang mungkin itu menyebabkan terjadinya dampak yang bisa merugikan dalam jumlah-jumlah tertentu kalau dinilai secara finansial. Kita juga yang kedua perlu penentuan lingkup dan batasan implementasi MRTI. Artinya, seperti tadi disebutkan, kalau risiko itu ternyata kecil, dilihat dari likelihood maupun dampaknya, maka itu bisa diabaikan. Atau bisa juga risiko itu, di balik risiko itu, ternyata ada manfaat lain. Sehingga biarkan saja itu risiko, toh nanti ada dampak positifnya. Itu sangat mungkin juga. Nah, tentu saja ini perlu analisa dan perlu dilihat kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Sehingga dalam melakukan treatment terhadap risiko itu juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan. Walaupun saat ini kita definisikan bahwa risiko itu adalah umumnya negatif, kan? Tetapi bisa saja dampak risiko itu malah positif juga. Membuka peluang bisnis lebih besar bisa saja, dan seterusnya. Kemudian juga perlu ada penyiapan organisasi MRT. Artinya di sini, seperti tadi disebutkan, bahwa risiko itu sesuatu yang rutin terjadi. Karena seiring mengikuti rutinitas dari proses bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, penanganannya juga harus rutin. Karena penanganannya harus rutin, maka harus ada yang mengawal juga secara harian, secara terus-menerus, yang sifatnya sebagaimana sifat kegiatan bisnis itu sendiri tiap hari, artinya sifatnya operasional. Maka harus demikian juga supaya nanti ada yang melakukan identifikasi, melakukan distribusi peran, kemudian melakukan eskalasi jika risiko ini perlu ditangani oleh pihak tertentu, ya mereka itulah yang melakukan eskalasi. Demikian juga yang mendokumentasikannya. Di outputnya bisa memiliki spesifikasi kriteria dasar RMT yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan. Dan juga lingkup serta batasan implementasi manajemen risiko teknologi informasi. Artinya mana risiko yang masih bisa ditangani, risiko yang biarkan saja, dan juga risiko yang memang sudah di luar jangkauan perusahaan. Kemudian juga ya tentu harus ada organisasi MRTI secara permanen atau organik di dalam perusahaan tadi. Di sini kita perlihatkan contoh melihat risiko dari dua parameter ya, yaitu yang pertama likelihood dan yang keduanya dampak. Nah, di sini likelihood atau kita sebut frekuensi itu bisa dilihat dari frekuensi kejadian dan potensi terjadinya. Di sini kita memberikan skala 1 sampai 5 dengan arti dengan makna bahwa skala kecil itu adalah kecil kemungkinan keterjadiannya. Makin ke atas makin besar. Karena nanti pada saat kita mendefinisikan itu memang harus ada kriteria tertentu untuk menentukan bahwa itu sering terjadi, kemudian tidak pernah terjadi. Di sini katakanlah kita mempunyai skala 1 sampai 5. Bisa saja nanti juga diubah skala 1 sampai 10 atau 1 sampai 3 dan sebagainya bergantung kepada perusahaan dan juga kompleksitas dari perusahaan itu sendiri. Biasanya begitu.
Kalau dilihat dari sisi dampak ini, parameter yang keduanya itu adalah berkaitan dengan potensi gangguan terhadap proses bisnis, yang biasanya suka diukur dalam besaran tertentu yang umumnya menggunakan besaran mata uang. Katakanlah kerugiannya itu sekian puluh juta, sekian ratus juta, atau sekian miliar, dan seterusnya, sehingga nanti nilai dari risiko itu adalah perkalian antara dampak kali likelihood. Dampak di sini juga bisa dilihat dari potensi gangguan terhadap proses bisnis atau potensi penurunan reputasi. Itu juga adalah dampak yang bisa dijadikan sebagai parameter lain dari kemungkinan keterjadian risiko tadi. Jadi nilai risikonya seperti rumus semula atau rumus yang di atas itu adalah perkalian antara likelihood dan dampak. Di ISO 27005 kita melakukan identifikasi risiko. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko? Di sini ada beberapa pedoman. Tentu saja harus spesifikasi kriteria dasar. Apa itu yang disebut risiko? Tentu belajar atau berangkat dari definisi risiko. Kemudian lingkup dan batasan MRTI, tentu organisasi MRTI itu harus sudah punya pedoman. Bagaimana cara pengelolaan terhadap risiko. Ada organisasi MRTI itu yang mengawal risiko atau manajemen risiko secara rutin, ya, review insiden, owners asset, dan sebagainya. Itu yang dilihat itu adalah seluruh perusahaan, dan tentu saja pemilik risiko itu adalah para pemilik bisnis yang sehari-hari menjalankan proses bisnis. Tapi organisasi MRT ini melakukan pengawalan, monitoring yang nanti juga perlu disampaikan kepada para pemilik risiko tadi. Aset dan seterusnya ini, ya, perlu ada pendokumentasian yang dilakukan pada saat di input untuk mengidentifikasi risiko. Kemudian aktivitas yang dilakukan di sini yang melakukan identifikasi sesuai dengan lingkup dan batasan yang sudah didefinisikan di dalam IRM. Mesti ada itu IRM itu. Yang sebut risiko bagaimana dan seterusnya. Kemudian identifikasi ancaman, ya. Yang ketiga, identifikasi kontrol, artinya kontrol apa yang ada untuk pengendalian risiko tadi. Berikutnya adalah identifikasi kerentanan. Misalnya bisa saja terjadi pada organisasi, pada proses, prosedur, manajemen, dan seterusnya. Yang kelima adalah identifikasi dampaknya. Artinya, kenali kemungkinan-kemungkinan kerugian yang bisa ditimbulkan akibat keterjadian risiko tadi. Ini bisa dilihat dari beberapa kemungkinan A sampai G misalnya, ya. Itu adalah bagian dari aktivitas pada saat melakukan identifikasi risiko. Nanti yang akan dihasilkan atau harus dihasilkan dari kegiatan risk identification itu adalah daftar aset, daftar ancaman, daftar kontrol, dan kerentanan, dan juga skenario insiden, kemungkinan gangguan atau kecelakaan, serta konsekuensi jika terjadi. Artinya dampak yang diakibatkan bisa dihitung dalam besaran nilai uang atau dampak yang sifatnya kualitatif. Tetapi itu juga merusak. Misalnya. Itu bisa dijadikan sebagai output pada saat risk identification. Di sini dilihat dari sisi aset, TI itu ada beberapa macam. Ada aset primer yang utama, ya, itu seperti proses bisnis dan aktivitas yang terkait dengan proses bisnis itu tentu merupakan aset primer dari aset-aset teknologi informasi. Proses-proses bisnis informasi, ya, tentu saja itu adalah juga termasuk aset primer. Di dalamnya berisi data-data, bisa data produk, data pelanggan, data proses bisnis sendiri, dan sebagainya. Dan kalau aset pendukung, data tentang hardware, software, network, dan semuanya ini, ya, yang terkait sebagai support terhadap penyelenggaraan proses bisnis. Itu adalah aset-aset TI yang perlu dikenali. Bisa jadi itu membawa kerentanan untuk keterjadian risiko. Contoh di sini untuk kerentanan ataupun ancaman di sisi hardware, kemudian software, macam-macam.
Kalau kerentanan untuk sisi hardware misalnya ketidakcukupan pemeliharaan. Itu juga kerentanan. Manakala itu hardware tidak dipelihara secara rutin, maka sewaktu-waktu bisa mengancam terjadi insiden yang menyebabkan tujuan dari pelaksanaan proses bisnis tidak tercapai. Kerentanan jika kurang pemeliharaan. Begitu juga yang lainnya, lack of periodic replacement SIM itu sama, misalnya persoalan backup, restore, dan sebagainya eh, terkait dengan persoalan perawatan dan yang lain-lainnya. Kondisi ruangan juga harus dikondisikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki untuk penyelenggaraan ruangan hardware atau komputer di sini. Ancamannya itu breach of information system maintainability. Ya tentu saja membahayakan ini. Kalau misalnya sistem informasi itu sudah di luar kemampuan untuk dipelihara, artinya sudah liar, sulit untuk dikendalikan karena tidak biasa, tidak rutin dilakukan pemeliharaan, maka sekali ada gangguan itu bisa di luar kendali, itu membahayakan. Dari sisi software di sini, no or insufficient software testing. Ini juga merupakan kerentanan. Software belum teruji dengan baik, belum diuji secara modul, apalagi diuji secara sistem, secara komprehensif testing belum dilakukan, itu rentan untuk terjadi gangguan pada saat operasionalnya. Tentu nanti akan memberikan ancaman juga pada penyelenggaraan sistem informasi. Bisa jadi itu lisensinya belum dimasukkan atau memang belum dibeli lisensinya, sehingga membahayakan terhadap penggunaan dari software ini. Yang lebih lanjutnya membahayakan pada penyelenggaraan bisnis di perusahaan tadi. Berikutnya adalah contoh untuk di network. Kerentanan dan ancaman di network ini lack of proof of sending or receiving a message. Kalau itu karena network itu ada di dalamnya salah satunya adalah komunikasi data, nah, tentu harus ada keterjaminan bahwa penyelenggaraan komunikasi data itu aman, lancar, tidak ada gangguan. Maka itu suka ada di situ sinyal-sinyal untuk menandakan bahwa ini ada gangguan atau tidak harus dikenali dengan baik. Kalau tidak lengkap pensinyalan tadi, maka itu juga suatu kerentanan karena di luar kendali para penanggung jawabnya. Maka bisa saja nanti ancamannya itu proses dari komunikasi data itu tidak terselenggara dengan baik. Atau unprotected communication line. Kalau itu menggunakan kabel, wire line misalnya, kalau di situ tidak terproteksi, apakah misalnya tidak menggunakan shield yang bagus, penutup dari kabel-kabel tersebut, dan katakanlah terpelihara dari kemungkinan gangguan luar, itu bisa membahayakan karena kalau tidak terprotek, ada kerentanan yang mungkin bisa mengganggu penyelenggaraan komunikasi data dan sebagainya. Datanya itu bisa bocor atau bisa gampang disadap dan tidak utuh lagi yang disampaikan dari tempat pengiriman sampai ke tujuan dan seterusnya ya. Kemudian dari sisi personel di sini absent of personnel. Ya, artinya orang yang ditugaskan pada waktu tertentu untuk menangani operasional tertentu itu harus terus terpelihara dengan baik. Karena itu perlu ada shift di sini dalam penanganan operasional sistem informasi tidak mengenal hari libur. Walaupun hari libur, justru pada hari libur itu lebih sibuk biasanya pelayanan terhadap para pengguna komputer. Maka harus tetap operasionalnya itu dijalankan dan jangan lupa harus tetap ada orang yang mengawalnya. Apakah itu secara online atau secara offline, yang penting bahwa keberadaan personel itu ada sesuatu yang harus memberikan jaminan tidak akan terganggunya layanan kepada para pengguna sistem informasi. Nah, kalau tidak ada, itu juga bagian dari kerentanan, membahayakan. Maka di sini perlu ada selalu ketersediaan, bisa menjadi ancaman kalau tidak ada orang. Misalnya
Bisa jadi orangnya itu adalah pindah ke tempat lain. Nah, itu berarti harus merekrut, dan merekrut itu tidak gampang karena perlu training pendidikan yang cukup lama untuk bisa kenal dengan baik terhadap operasional komputer tadi, atau operasional dari sistem aplikasi yang dijalankan setiap hari. Contoh lain juga dari si site misalnya. Di situ ada inadequate or careless use of physical access control to building and rooms. Katakanlah ruangan komputer di sini ya, atau ruangan untuk menyimpan data dan sebagainya untuk proses-proses dari sistem informasi. Nah, di sini juga harus teramankan dengan baik. Misalnya ada physical access control. Nah, kalau itu mengalami kerusakan, maka harus juga diperbaiki. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan itu rentan untuk dapat gangguan. Gangguan secara fisik maupun non-fisik di situ. Maka perlu dilakukan penanganan sebaik-baiknya. Karena bisa merusak nanti dari peralatan atau media yang tersedia di dalamnya oleh pihak-pihak yang tidak ada hubungannya, misalnya, atau sengaja ingin melakukan kerusakan dan sebagainya. Dan untuk organisasi di sini, penyelenggara dari sistem informasi itu, kalau lack of formal procedure for user registration and deregistration. Nah, artinya para pegawai yang bekerja di organisasi tersebut harus dibekali juga dengan SOP, dengan peraturan, dengan juklak, dengan petunjuk pelaksanaan atau prosedur-prosedur teknis lain untuk menjadi pedoman saat melakukan operasi. Dan tentu harus ada logbooknya. Setiap mengerjakan sesuatu yang katakanlah penting, maka harus dicatat. Dan setiap berkaitan dengan operasional komputer, tentu harus ada catatannya. Karena di sini kalau tidak dilakukan itu, bisa terjadi penyalahgunaan. Use of right itu juga bagian dari ancaman terhadap penyelenggaraan dari sistem informasi di dalam sebuah perusahaan. Langkah ketiga menurut ISO 27005 adalah estimasi risiko. Artinya dilakukan analisis ya. Dan dilakukan analisis di sini daftar aset TI dalam lingkup apa saja, kemudian ancamannya juga berdasarkan tipe dan sumbernya harus dilakukan estimasi di sini. Kemudian daftar kontrol teknologi informasi yang ada itu apa saja, dan kerentanan yang terkait dengan aset-aset yang ada di ruangan komputer atau ruangan data dan sebagainya itu harus juga dilakukan estimasi. Dan sejumlah skenario di sini terkait insiden serta bagaimana jika terjadi risiko tadi, konsekuensinya apa saja. Itu harus dilakukan estimasi. Aktivitasnya di sini melakukan assessment konsekuensi atau dampak dengan valuasi. Ini kita lihat dari sisi parameter impact A dan D. Berikutnya adalah kita lihat dari parameter probabilitas atau likelihood di sini. Kita lakukan di sini pengalaman dan statistik trade likelihood-nya. Nah, ini untuk melihat dari sisi kemungkinannya kan, atau frekuensi keterjadiannya. A, B, C, sampai E. Itu bisa dilakukan pada saat melakukan estimasi risiko. Adapun outputnya nanti adalah daftar konsekuensi hasil estimasi. Artinya dampaknya itu. Saja itu harus diketahui jika itu terjadi. Demikian juga likelihood scenario-nya. Keseringan terjadinya bagaimana? Apakah dalam satu periode, katakanlah satu periode itu 1 bulan, sekian kali terjadi untuk risiko A, untuk risiko B, dan seterusnya. Itu perlu dilakukan estimasi dan harus tahu juga lebih baik besaran dari dampak tadi kalau itu bisa dirupiahkan. Contoh di sini, matrik risiko. Ya. Tadi kita katakan risiko itu bisa dilihat dari 2 parameter. Dari likelihood di sini, dan juga dari nanti dampaknya, ya, impact-nya di sini. Nah, dari likelihood, misalnya kita menggolongkan likelihood itu ketiga
golongan di sininya. Ada low, medium, high. Masing-masing low ini juga digolongkan lagi, misalnya LMH, sama, low, medium, high. Katakan di sini berarti ada 9 level untuk likelihood di sini. Kemudian dikasih nilainya juga, value dari asetnya itu kita beri nilai untuk melihat nanti dari sisi dampaknya ini ya. Dampaknya sejauh mana, kasih nilai 0, 1 sampai 4. 5 juga di sini. 5 kali 9 nanti. Itu nilai risiko yang mungkin terjadi dilihat dari 2 parameter. Nah, kemudian setelah dilakukan penilaian, katakanlah di sini kita memetakan risiko-risiko tadi ke dalam likelihood dan dampak. Likelihood tadi dikelompokkan lagi menjadi 5, katakan di sini. Very low dengan nilai 0, low, medium, high, dan very high. Adapun di sini untuk dampak dari very low sampai very high. Ini 5, berarti 5 kali 5, 25 kemungkinan peta risiko ini. Dengan ada kemungkinan peta risiko ini ada 25 posisi, maka bisa digolongkan nanti untuk posisi-posisi di, katakanlah di sini, dari dampak itu very low, demikian juga dari kemungkinan keterjadian juga very low, maka nilainya 0. Nah, ini risiko yang seperti ini yang bisa diabaikan, artinya bisa diterima, bisa di-accepted gitu di sini. Risiko yang seperti itu ya biarkan saja. Nah, kemudian berikutnya ada nanti dampaknya itu adalah low, sedangkan untuk likelihood-nya itu adalah very low, maka itu adalah 1. Nah, 1 di sini ada kemungkinan sama dengan di sini. Dari dampaknya very low, tetapi dari sisi likelihood-nya adalah low, 1. Jadi ini golongan 0, golongan 1, golongan 2 yang bisa dikategorikan sebagai risiko-risiko yang masih bisa diterima, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian nanti ada di sini ada risiko yang bernilai 3, 4 dengan kemungkinan seperti ini. 3 itu adalah bisa jadi dampaknya medium, tetapi likelihood-nya adalah low, 3. Atau dia itu likelihood-nya 3, tetapi dampaknya low. Atau bisa juga dampaknya high, tetapi likelihood-nya very low. Ini digolongkan ke kelompok 3. Nah, 3 kemudian sampai 4 dan juga 5 di sini itu dikelompokkan sebagai high. Nilai risikonya high. Nah, ini tentu saja perlu treatment, perlu penanganan. Adapun yang di kelompok 6, 7, bahkan 8 di sini, itu masih kelompok very high risk. Risikonya tinggi. Apa sebab? Karena boleh jadi di sini dampaknya itu medium, tetapi likelihood-nya itu adalah sangat tinggi, very high, maka nilainya 6. Atau ada di tempat 6. Demikian juga di sini, untuk dampaknya high, sedangkan untuk likelihood-nya juga high, itu tetap high. High kali high jadi high kuadrat. Ya. Dan ini juga sama. Walaupun likelihood-nya medium, tetapi dampaknya very high, masuk kelompok 6. Begitupun yang 7, ini untuk yang very high. Walaupun likelihood-nya high. Demikian juga di sini, dan 8 ini adalah very high dari 2 parameter. Baik dampak maupun dari likelihood-nya very high, maka ini risiko yang sangat tinggi. Itu yang perlu dapat treatment segera dan perlu dilihat bagaimana kontrolnya efektif atau tidak. Berikutnya, kita lihat risk evaluation menurut ISO 27005. Yang dilakukan saat pertama kali kita melihat daftar konsekuensi hasil estimasi sebelumnya. Demikian juga melihat likelihood dari risiko yang sudah diestimasi sebelumnya. Jadi kita memiliki kriteria evaluasi risiko yang seperti apa? Seperti berdasarkan peta risiko tadi, yang harus ditreatment itu yang kelompok berapa saja. Kalau kelompok 0 tidak perlu, misalnya. Kelompok 1 tidak juga. Nah, yang harus ditreatment itu adalah yang kelompok 3 dan seterusnya. Misalnya begitu kriteria yang dimiliki. Pada saat aktivitas melakukan evaluasi risiko, kita melakukan evaluasi risiko berdasarkan kriteria evaluasi risiko yang sudah ada dan risk acceptance, risiko yang bisa diterima.
Tadi yang memiliki dampak kecil, low, dan juga frekuensi kecil, itu kelompok yang bisa diterima. Setelah itu kita juga lakukan prioritisasi risiko berdasarkan hasil evaluasi dari peta risiko tadi, gitu ya. Tentu nanti kita akan memiliki daftar prioritas risiko yang perlu untuk dilakukan treatment. Atau kalau mau mengaudit, risiko-risiko yang harus diaudit itu yang mana? Kontrolnya. Berdasarkan yang risiko-risiko tinggi saja misalnya. Nah, ini contoh prioritasi risiko seperti tabel berikut ini ya. Di sini ada ancaman A, B, C sampai dengan F. Kemudian ini konsekuensi dari aset yang dimiliki oleh aset-aset perusahaan. Ini likelihood, kemudian ini pengukuran risiko, dan di ranking. Di sini ukuran risk seperti kita ketahui tadi, dampak atau konsekuensi di sini dikalikan dengan likelihood. 5 kali 2 adalah 10. Artinya nilainya 10. Kemudian untuk ancaman B, itu ternyata konsekuensi atau dampaknya itu hanya 2. Sedangkan likelihood-nya 4. Maka nilai risikonya itu adalah 8. Nah, untuk yang ketiga di sini, konsekuensi atau dampaknya 3, tetapi likelihood-nya 5. Kalau dikalikan jadi 15. Dan seterusnya ini ya. Ini pengalian 2 parameter ini, kemudian ini nilai risiko, nanti kita ranking di sini. Mana yang harus lebih dahulu diperhatikan. Kita lihat di sini, mana yang paling besar nilai risikonya. Tentu adalah yang grade C ini ya, yang 15 nilainya. Maka itu memperoleh ranking 1. Artinya apa ranking 1 di sini? Itu yang paling harus diperhatikan. Itu yang harus dahulu diaudit kalau diaudit. Karena risikonya sangat tinggi, 15. Nah, harus dilihat kontrolnya bagaimana. Sudah cukup efektif kah untuk risiko yang setinggi ini? Nah, ini nomor 1. Kemudian yang nomor 2 tentu saja yang lebih kecil dari yang 15, di sini angka 10. Nah, berarti ranking kedua yang threat A ini yang harus segera diperhatikan. Atau kalau kita mau mengaudit, yang akan diaudit katakanlah hanya 3 risiko, berarti ranking 1 sampai 3 ini saja yang diaudit. Sedangkan yang lainnya itu adalah baik-baik saja, misalnya 4 dan 5 itu. Di sini yang ranking 3 ada 2 ya, threat F dan threat B. Itu yang sama rankingnya. Artinya itu yang diperlakukan sama kedua-duanya itu. Selanjutnya kita ke tahap kelima itu ya, risk treatment. Bagaimana perlakuan terhadap risiko yang sudah kita ketahui tadi. Tentu kita tadi sudah memiliki daftar prioritas risiko yang ranking 1, 2, 3, 4 sampai 5 misalnya. Nah, kemudian setelah itu kita apa yang harus dilakukan terhadap risiko tadi? Di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada reduce, mengurangi risiko tadi dengan cara memberlakukan kontrol yang lebih baik. Bagaimana supaya tadi risiko yang satu itu nilainya 15 paling tinggi. Tidak mungkin dihilangkan sama sekali, katakanlah sampai 0, tapi paling juga bisa dikurangi tidak 15 lagi, tetapi jadi 10. Nah, itu katakanlah di reduce, kita mengurangi nilai risiko itu. Kemudian ada juga retain, kita pertahankan saja. Retain karena risiko itu memang ada nilai-nilai positifnya juga, ada menguntungkan bagi perusahaan kita. Atau risiko itu memang ya perlu ada juga untuk beberapa hal itu kan, karena ada bisnis proses lain yang justru bergantung kepada keberadaan risiko itu, bisa jadi begitu, dan tentu saja tidak terlalu mengganggu untuk pencapaian dari proses bisnis tempat keberadaan risiko tadi. Yang ketiganya avoid ya, avoid itu artinya ya biarkan saya abaikan karena nilai risiko itu di bawah risk appetite tadi, di bawah nilai risiko yang diizinkan, di bawah risk tolerance. Toleransi risikonya katakanlah 5, ternyata nilai risiko tadi itu 4. Nah, berarti di bawah 5 artinya bisa di avoid, biarkan saja.
Berikutnya bisa juga dilakukan risk transfer. Ditransfer saja risiko itu. Nah, contoh ditransfer itu bisa jadi misalnya dijual itu proses bisnis itu, atau diubah menjadi bagian dari proses bisnis bagi anak perusahaan itu, dialihkan ke anak perusahaan itu, proses-proses bisnis itu ditransfer. Atau boleh jadi yang risiko tinggi ini di cover oleh asuransi. Nah, bagaimana kalaupun terjadi risiko kita tidak terlalu rugi-rugi amat, nah udah asuransikan saja. Itu salah satu contoh melakukan transfer risiko. Kemudian outputnya apa? Tentu saja ada risk treatment plan. Ada daftar dari rencana memperlakukan kemungkinan risiko yang akan terjadi di dalam perusahaan tadi. Daftar risk treatment plan. Nah, contoh di sini, risk treatment di sini, risk reduction. Misalnya, menambahkan firewall pada jaringan. Itu bagian supaya tidak terjadi banyak penyusup masuk ke dalam jaringan kita, tentu kita hadang pakai satpam jaringan. Di sini ada firewall, tidak bisa sembarangan orang masuk. Kemudian contoh risk retention adalah menerima risiko karena keterbatasan resources. Ya, tadi karena memang bisa jadi menguntungkan juga atau memang tidak ada cara untuk mengatasinya. Sudah risk retention. Risk avoidance itu menggali siswa hasil in-source development dengan produk ERP best practice. Nah, itu bisa juga kita dengan cara risk avoidance di sini ya. Kemudian risk transfer memilih outsource development oleh vendor. Nah, itu bisa juga sudah alihkan saja ke pihak luar gitu kan. Toh pihak luar lebih capable dibanding dengan orang-orang dalam kita. Itu artinya melakukan transfer risiko. Biar kalaupun risiko yang menanggung mereka. Gitu kan. Misalnya begitu. Yang keenam adalah dari tahapan ISO 27005, risk acceptance. Nah, di sini kita punya risk treatment plan tadi yang dihasilkan dari tahap 5. Kemudian di sini memutuskan di aktivitasnya, memutuskan penerimaan risiko secara formal. Dan tentu saja terdokumentasi. Nah, biaya treatment risiko lebih tinggi dibanding dengan dampak jika risiko terjadi. Yaitu tadi, kita terima saja. Kalaupun diatasi, loh malah biaya untuk mengatasi risiko itu lebih mahal daripada kerugian yang diakibatkan risiko. Maka di sini kita sebut diterima saja, accept saja. Atau benefitnya bisa lebih menarik jika menerima risiko. Artinya di sini ada nilai positifnya, katakanlah gitu. Walaupun konotasi risiko itu negatif, tetapi boleh jadi justru di sini memberikan dampak yang positif. Outputnya adalah tentu saja daftar risiko yang bisa diterima. Artinya ya sudah, tidak apa-apa terjadi juga toh. Dan juga harus ada justifikasi, ada bagaimana logikanya sehingga risiko itu bisa diterima. Tentu saja justifikasi itu berdasarkan hasil analisis di sini sebelumnya. Kita lanjut ke tahap ketujuh, risk communication, mengkomunikasikan risiko. Di sini informasi terkait aktivitas manajemen risiko tentu saja harus disiapkan untuk bahan komunikasi. Kita melakukan komunikasi yang efektif terkait informasi tadi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tentu saja para pemilik risiko. Yang melakukan ini tentu adalah manajemen MRTI itu, atau mereka yang bertugas di MRTI harus memberikan penjelasan mengenai pengelolaan risiko ini. Assurance outcome MRTI bagaimana juga harus, artinya paling tidak mengawal MRTI dan memberikan penilaian terhadap masing-masing risiko dan pemberitahuan sejauh mana pengendalian yang harus dilakukan. Dan pengumpulan informasi risiko, kemudian sharing hasil assessment itu yang harus disampaikan kepada para pemilik risiko. Sampai awareness, artinya tetap tanamkan kesadaran terhadap risiko yang tidak boleh bosan-bosan dilakukan oleh manajemen risiko teknologi informasi supaya tetap mereka dalam keadaan siaga menghadapi risiko dan mengendalikannya. Nanti
Output-nya adalah ada pemahaman dan dukungan yang berkelanjutan. Semoga bisa terjadi. Yang kedelapan adalah risk monitoring dan review. Di sini tentu saja harus dilakukan di sini persiapan untuk memonitor yaitu informasi terkait aktivitas manajemen risiko tadi. Jadi kita melakukan monitoring dari MRT itu terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dilihat dari beberapa hal, dari nilai asetnya yang terancam itu apakah server yang nilainya sekian miliar misalnya, atau sekedar printer yang tidak begitu berpengaruh untuk operasional sehari-hari, atau yang lain-lainnya. Atau juga lihat dari kemungkinan keterjadiannya. Walaupun nilainya kecil, dampaknya kecil, tapi kalau sering terjadi, nah itu juga harus dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan risk treatment. Kemudian review risiko dan faktor terkait jika terjadi perubahan. Nah, ini kalau ada insiden, ada aset baru, modifikasi aset, dan sebagainya. Karena bisa saja di organisasi itu nanti ada perubahan-perubahan, pembaharuan dari aset-aset yang sudah lama, kemudian juga bisa saja pembelian baru, dan sebagainya. Lihat di situ kemungkinan, ancaman, kerentanan, bisa saja cara penempatannya yang tidak aman, sehingga rentan terjadi gangguan, dan sebagainya. Kemudian juga dilihat dari perbaikan risiko jika dibutuhkan. Artinya di sini harus dilakukan evaluasi. Bisa saja risiko yang tadinya nilainya tinggi, setelah dilengkapi dengan kontrol yang bagus, maka jadi rendah. Dan demikian seterusnya. Maka outputnya di sini adalah terjadi penyelarasan yang berkelanjutan terkait manajemen risiko teknologi informasi. Sementara sampai di sini dulu, kita lanjut berikutnya.